Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Saat itu, Iya, Bu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fazal Arif dengan NPM 211304106. Dan rekan saya hari ini kami akan melakukan observasi wawancara bersama dengan pelajaran bahasa Indonesia dan Sumandu SPMBD yang bertepatan di sebenarnya bagaimana kabar Abi Sumanil? Alhamdulillah sehat. Tadi Alhamdulillah. sudah sarapan. Langsung saja ya, mulai perjalanan. Dari Abi Sumanil ini kan dulu SMA itu. Iya. Sudah sejak kapan Abi mengajar di SMA Kurang 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya? Kayaknya sudah 5 tahun. Berarti juga sudah cukup pengalaman gitu ya, dan banyak berinteraksi dengan siswa gitu. Dari pertanyaan pertama misalnya, apa saja sih tantangan Abi Suma dalam menghadapi pembelajaran bahasa Indonesia kepada siswa-siswa SMA Kurang dan Oke, baik. Tantangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kalau melihat dari perkembangan saat ini, anak itu sudah banyak dengan main HP ya. Di situ HP ada fitur game, ada video. Nah, sedangkan bahasa Indonesia ini adalah berbasis teks. Nah, disinilah peran guru sangat diperlukan supaya anak-anak itu tidak hanya suka dengan video dan game ya. Karena dari teks itulah siswa juga bisa mengasah kemampuannya dalam memahami isi bacaan. Dengan sering membaca, nanti anak juga terbiasa untuk menilai atau memberikan saran, kemudian bisa diaplikasikan dalam dunia nyata tentunya. Berarti Gitu. berarti tadi aku bilang berkaitan dengan teks. Teks juga berkaitan dengan motivasi ya, motivasi siswa dalam belajar. Bagaimana sih cara Abi Suma gitu melihat minat dan motivasi siswa dalam belajar gitu? Terus ada nggak sih faktor-faktor gitu yang berpengaruh dalam hal tersebut gitu, dalam hal minat dan motivasi siswa dalam belajar? Oke, kalau kita berbicara minat dan motivasi, tentunya ini bergantung ke siswa dan waktu pembelajarannya ya. Contoh antara pagi dan siang jam ngantuk ini akan berbeda gitu situasinya. Maka apalagi bahasa Indonesia kalau kita sodorkan hanya berbentuk teks saja, kadang media juga diperlukan. Kalau berbicara di sini minat dan motivasinya, supaya anak-anak itu suka dengan bahasa Indonesia, kita sampaikan dulu manfaat dari pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Gitu. Kemudian kalau di jam-jam siang, ya tentunya tidak langsung belajar, tapi kita adakan dulu seperti ice breaking atau permainan lah ya. Supaya tidak pengaruh dan bosan. Betul. Jadi pertanyaan lanjut ini, sejauh mana kurikulum merdeka bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah di dalam untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan siswa, apalagi di zaman ini sudah penuh teknologi ini. Baik ya, kalau kita berbicara kurikulum merdeka, kalau kami guru sebagai pelaksana di sekolah ya, itu menemukan kesulitan di pemetaan ya, membuat TP. Kalau dulu di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, pemerintah sudah memberikan materi-materi atau KD ya. Di kurikulum merdeka itu belum, pemerintah hanya memberikan CP. Itu guru-guru itu kesulitan ya, karena sebelum mengajar ya harus memetakan itu. Tapi dari segi bagusnya, ketika kurikulum merdeka ini juga dituntut guru harus bisa membuat atau mendesain pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar. Contoh kinestetik, kemudian ada audio, kemudian ada visual. Jadi setelah kurikulum merdeka ini, guru harus berubah metode pembelajarannya, tidak seperti yang dulu. Artinya
di sini guru harus memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda-beda tadi. Gitu. Terus nih untuk peran teknologi dalam pembelajarannya bagaimana nih? Apakah ada kendala atau tidak? Oke, baik. Ini sangat dibutuhkan ya dalam teknologi ya, apalagi di kurikulum Merdeka itu kita tadi suruh memfasilitasi gaya anak belajar ya. Dan ya teknologi pasti diperlukan ya, minimal seorang guru harus punya laptop. Kemudian sekolah juga difasilitasi dengan proyektor. Dari proyektor itu juga nanti bisa berselancar dengan sumber belajar yang lain, tidak hanya buku gitu kan ya. Jadi dengan YouTube, kemudian dengan tes awal bisa kuisis, kemudian nanti ada pembelajaran tes sumatifnya bisa dengan Bambuzel dan banyak lainnya ya. Inilah perkembangan teknologi itu sangat dibutuhkan. Kita bayangkan kalau kita hanya tes hanya berbasis kertas saja, ya mungkin anak-anak bosan. Ketika kita pakai Bambuzel, pakai kuisis, itu ya seru gitu. Ada variasi. Bervariasi. Itu peran teknologi sangat membantu dalam pembelajaran. Pengaruh Pak ya. Benar. Nah, terus bagaimana Bapak mengatasi perbedaan kemampuan siswa terhadap ilmu yang diajarkan? Baik ya, kita ketahui memang kemampuan siswa ini pasti berbeda ya, pasti berbeda karena kodratnya anak ini dilahirkan itu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Di sini guru bisa ya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi tadi ya, karena mungkin anak kalau kita hanya memfasilitasi berbentuk teks saja, mungkin dia kurang suka karena gaya belajar tadi ya. Nah, itu akan berimbas ke kemampuan nantinya di kemampuan akhirnya. Maka di sini media pembelajaran itu dibutuhkan. Jadi ya kembali lagi yang kelebihan dari kurikulum Merdeka tadi ada namanya pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada juga pendampingan. Contoh ada anak yang nulisnya itu kurang rapi, saya berikan target 1 minggu. Itu saya berikan tugas untuk menulis lebih rapi lagi. Itu yang saya lakukan. Oh iya Pak, kan teknologi ini sangat membantu dalam pembelajaran. Jadi bagaimana sekolah dapat memberikan dukungan ke guru seberapa besar? Oke, baik. Kalau dukungan dari sekolah, alhamdulillah di SMA Produlpata ini kelasnya sudah difasilitasi oleh proyektor ya. Jadi di kelas-kelas itu sudah ada proyektor. Jadi media pembelajaran tentunya ya bervariasi. Tidak hanya berbasis kertas, tapi juga bisa berbasis digital dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Terus Pak, untuk nilai-nilai budaya, karena kan kurikulum Merdeka juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter. Gimana sih cara Bapak untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke pembelajaran bahasa Indonesia di kelas kepada siswa dan siswi? Oke, baik. Yang pertama nilai budaya ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa teks yang bisa kita angkat masuk ke nilai-nilai budaya. Misalnya ada teks deskripsi. Nanti mereka suruh buat teks deskripsi mendeskripsikan tentang budaya-budaya yang ada di Provinsi Lampung. Itu bisa mengangkat lagi nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita. Kemudian terkait nilai karakter, kita juga di kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah nanti peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi seorang guru juga bisa menilai karakter atau dalam di rapor itu ada nilai sikap atau afektif gitu. Itu dinilai supaya apa? Supaya memang ada sistem sehingga anak-anak itu tidak hanya cerdas atau pinter, tapi karakternya bisa kita meminimal mungkin sehingga kedepannya anak-anak tidak hanya pintar tapi mempunyai karakter yang baik. Tadi kan aku sudah bilang soal tadi ini adalah guru yang sudah lama gitu mengajar di SMA Produlpata gitu. Kalau dari Abi sendiri gitu, ya, ada nggak sih saran-saran gitu ya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Produlpata
khususnya SMA Quran Darul Fatih ini kan SMA swasta yang berbasis Al-Quran gitu ya. Bagaimana di sana? Oke, baik. Jadi memang di sekolah Quran Darul Fatih ini tentunya berbeda ya, karena hadirnya sekolah Quran Darul Fatih ini ya karena beda dengan sekolah yang lain. Dia menitik beratkan, di sekolah ini menitik beratkan Quran, kemudian ibadah dan akhlak ya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran umumnya? Nah, ini yang menjadi apa yang namanya kerja keras ya seorang guru. Jadi anak-anak kita memang menghafal Quran, tapi nggak boleh juga menyerah di mata pelajaran umum. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jadi bagaimana cara meningkatkan literasi ya? Meningkatkan literasi atau minat baca terkait mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelum pembelajaran itu nanti harapannya setiap guru mata pelajaran itu bisa memberikan waktu khusus 5-10 menit untuk membaca dulu gitu. Jadi selain mereka menghafal Quran, kemudian ibadahnya baik, tapi dia juga bisa cinta dengan membaca buku pelajaran dengan menambah waktu membaca sebelum belajar 5-10 menit. Ya, begitu kan. Barangkali yang saja wawancara dari saya dari teman saya ini. Terima kasih atas kontribusinya Nabi menjadi narasumber tugas kami. Langsung Semoga Al-Fatah dapat mencapai cita-cita ini. Mungkin sekian dari saya dan teman saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, waalaikumsalam.